Smile, swing, sister, sadistic, surprise, sudden. Snoop Dogg. Smoke weed every day. Smoke weed Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda kalian berada menonton rekaman ini. Oke, perkenalkan kami dari kelompok My Little Kuda Poni dengan saya, Christian Justin dengan NIM 135222135. Saya Ikhwan Al-Hakim dengan NIM 135222147. Saya Muhammad Zakarta dengan NIM 135222149. Lalu pada kali ini kami akan mempresentasikan kode paralelisasi implementasi kami. Yang pertama kita akan git log dan git status dulu. Pertama git log, bisa dilihat. Lalu ada git status juga. Oke, bisa dilihat juga. Lalu sekarang kita akan masuk ke paralelisasi. Sebelum kita masuk ke paralelisasi, kita mulai dulu ke serial dulu. Kita coba run dulu. Oke, mungkin sembari menunggu program serial kami, langsung aja kita masuk ke implementasi MPI dulu. Jadi untuk Kikuan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi dapat dilihat di line 51. Boleh, Chris? Jadi skema paralelisasi di OpenMPI adalah kami membagikan semua teksnya menjadi per segmen. Jadi ada per thread yang memegang segmen tertentu. Jadi misalnya segmen 1 memegang thread 1, segmen 2 memegang thread 2, dan lain-lain. Dan di kode line 551 ini adalah pembagiannya. Habis itu untuk masternya bakal membroadcast hasil pembagiannya di line 73. Boleh, Chris? Nah, itu yang broadcast. Setelah itu, setelah diproses, semua anak-anak dari masternya bakal ngumpulin lagi ke masternya di line ke 211. Itu yang fungsi API all reduce. Habis itu di akhir eksekusi ada lagi penggunaan API broadcast di line 241. 241 ya. Nah, itu tuh gunanya adalah untuk mensinkronisasikan hasil dari semua anak-anaknya biar tidak ada diskrepansi antara hasilnya. Oke, cukup untuk OpenMPI. Oke, langsung kita ke OpenMP. Sebelumnya kita mulai dulu yang output kedua selagi jelaskan. Oke, jadi kita langsung aja ke OpenMP. Jadi pada OpenMP ini kita lihat bahwa pertama di flight shell kita melakukan Pragma OMP paralel. Ini kita mengassign sebuah tim thread yang digunakan untuk selama iterasi K-nya. Pragma OMP single ini untuk kita memastikan bahwa hanya satu thread yang akan melakukan program ini, block of code yang ini. Lalu di sini juga ada Pragma OMP schedule static 32, yakni kita melakukan chunking, di mana kita akan membagi iterasi I menjadi chunk-chunk berisi 32 iterasi, dan kita akan distribusikan ke antara thread. Lalu di sini juga ada Pragma OMP SIMD. Pragma OMP SIMD kita menyuruh compiler untuk melakukan vektorisasi kepada block of code yang ini, di mana menggunakan SIMD, yakni single instruction multiple data, kita melakukan beberapa proses paralel dengan beberapa data, namun dengan hanya satu instruksi. Lanjut, di sini kita ada Pathfinder Network OMP, yakni menggunakan Collapse 2. Collapse 2 itu kita melakukan penggabungan dari dua level iterasi, yakni level iterasi I dan J, menjadi satu ruang iterasi. Jadi kita bisa mengutilisasi thread dengan lebih baik, dan juga kita bisa mengurangi kompleksitas waktunya dari ON, jadi dari ON kuadrat menjadi ON saja, karena cuma satu ruang iterasi. Lanjut, di sini juga kita melakukan Pragma OMP parallel for, yakni kita seperti biasa kita hanya membagi iterasi I ke antara thread, dan di sini juga kita melakukan Pragma OMP paralel ketika kita membuat graf lokal yang nanti kita akan buat jadi graf global. Graf lokalnya ini kita menggunakan Pragma OMP for nowait, di mana kita akan melakukan pembuatan graf lokal dengan tanpa menunggu iterasi dari thread lainnya. Jadi semua pembuatan graf lokal itu dibuat secara independen. Lalu kita juga ada Pragma OMP critical, di mana nanti tadi kan kita sudah membuat graf-graf lokal dan kita menggabungkannya menjadi graf global. Tapi kita tidak mau ada namanya race condition. Jadi kita menggunakan critical, di mana hanya ada satu thread di satu waktu untuk mengakses block of code yang ini. Lanjut, di sini juga kita melakukan Pragma OMP parallel for ketika kita menghitung cosine similarity, di mana setiap thread itu akan menghitung normsnya. Di sini juga kita menggunakan Pragma OMP parallel for collapse seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yakni kita menggabungkan dua level iterasi ke satu ruang iterasi. Oke, dari OpenMP segitu saja, mungkin langsung ke AVX2. Oke, kalau gitu saya jelaskan secara AVX2. Nah, ada yang pertama tuh ada fungsi align alloc prepart. Nah, itu tuh untuk mengalokasikan memori yang sejajar biar AVX2 itu menjadi lebih kencang.
Nah, kemudian ada juga untuk untuk beberapa algoritma fungsi yang selanjutnya, algoritma AVX2 ini memiliki konsep yang sama, yaitu kita lihat dulu pada fungsi update row AVX2 untuk R1, yaitu jarak Manhattan. Nah, dia itu akan melakukan menyimpan nilai A biar nggak bolak-balik dari ngambil memori. Nah, kemudian kita kita pertama kali menyebar nilai A ke semua elemen, yaitu dalam A vektor. Nah, pada loop-nya itu tuh dia itu kita tuh akan melakukan proses dari 256 bit register, yaitu dia akan memproses 8 data float sekaligus atau dia tuh memproses 8 data double precision secara sekaligus. Nah, um, caranya adalah yang pertama kali itu kita tuh akan melakukan iterasi per 8 buah elemen. Jika terdapat K di dalam elemen ini, maka dia itu akan melakukan iterasinya secara serial, tidak paralel. Tetapi apabila tidak ada K, nah dia itu akan melakukan cache terlebih dahulu untuk data berikutnya ke CPU itu untuk supaya lebih cepat, dan kemudian dia itu akan melakukan operasi-operasi menggunakan fungsi-fungsi pada AVX2, yaitu dengan cara ngeload, ngeload ke B vektor, kalau kita melakukan penjumlahan, kemudian kita load lagi untuk row vektor, kemudian kita mencari minimumnya. Setelah itu dia akan nge-store lagi untuk kepada vektornya. Nah, itu untuk karena ini melakukan karena dia melakukan algoritmanya terhadap data double precision, maka dia akan melakukannya per 4 elemen pertama, kemudian 4 elemen selanjutnya. Hal ini akan dilakukan secara ulang berulang. Nah, konsep ini juga berlaku untuk algoritma-algoritma selanjutnya, seperti itu. Itu merupakan jalannya pada algoritma AVX2. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, kita bisa lanjut aja ke CUDA. Nah, pada CUDA ini, kita itu untuk menjalankan program secara paralel dalam CUDA, kita tuh harus melakukan memory allocation dari CPU ke GPU. Nah, memory allocation ini gunanya agar GPU itu bisa memproses data-data tersebut. Nah, selain melakukan memory allocation, kita juga harus ibaratnya itu membuat resep-resep agar CUDA itu bisa menjalankan algoritma-algoritmanya. Nah, ini disebut kernel. Nah, ada beberapa kernel yang akan dibuat, yaitu yang pertama itu ada kernel update matrix R1. Nah, kemudian ada kernel untuk update with original kernel. Nah, selanjutnya kita tuh ada juga kernel yang bisa melakukan sekaligus banyak pasangannya, yaitu ada melakukan batch.product kernel. Nah, pada algoritma batch ini dia itu akan melakukan reduksi di shared memory. Nah, itu tuh ada pada baris, yaitu kalau kita lihat ke bawah itu di antara sync threads dan sync threads, nah itu ada loops. Nah, itu tuh untuk melakukan reduksi pada shared memory. Nah, itu tuh biar cepat. Nah, selanjutnya juga ada kernel buat batch norm square kernel. Sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ada implementasi algoritma Floyd-Marshall. Nah, di situ tuh dengan menggunakan kernel-kernel, kita tuh menginisialisasi menggunakan grid dengan blocks-nya itu 16. Nah, nantinya CUDA akan mengalokasikan 16 blocks, sehingga thread itu akan melakukan operasi satu thread itu akan melakukan operasi tiap elemen pada kernel tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi untuk menjalankan kernel tersebut, yaitu ada Floyd-Marshall CUDA, selanjutnya ada penggunaan fungsi base compute cost and similarities. Nah, caranya CUDA ini melakukan algoritmanya yaitu pertama kali itu kita alokasi memori dari CPU ke GPU. Nah, di situ kita buat alokasi di pairs dan di index, dan ada juga doubles di dot result dan di normalisasi results. Nah, kemudian kita melakukan memory allocation dari CPU ke GPU. Selanjutnya bisa ke bawah. Nah, selanjutnya kita tuh melakukan indexing dari CPU ke GPU untuk memetakan kernel mana yang akan melakukan proses pada indeks tertentu. Di situ ada bisa copy indeks ke GPU, lanjut lagi. Nah, kemudian kita tuh menghitung setelah kita melakukan indeks ke GPU, kita tuh menghitung norm untuk batch ini. Setelah menghitung normnya, kemudian kita menggunakan fungsi yang tadi, kemudian kita ambil lagi ke CPU, melakukan CUDA memcpy, kemudian kita simpan normnya. Hal ini juga berguna untuk fungsi-fungsi selanjutnya. Mungkin itu aja untuk penjelasan pada CUDA, bisa dilanjut lagi ke pengetesan. Oke, mungkin setelah kita melakukan penjelasan mengenai implementasi kita, sekarang kita akan melakukan pengetesan kode. Oke, sekarang kita masuk ke pengetesan kode, di mana kita bisa melihat output dan juga kita membandingkan waktu eksekusi dan juga kita membandingkan output itu sendiri. Jadi mari kita langsung aja. Yang pertama-tama kita untuk memastikan aja kita lakukan git log, dan bisa dilihat di sini perubahan terakhir itu jam 3 pada tanggal 20 April. Lalu kita git status dan bisa dilihat our branch is clean.
Nah, kalau kita pergi ke WSL sendiri, bisa dilihat bahwa di WSL ini ada perubahan. Tapi bisa dipastikan bahwa perubahan-perubahan ini tidak ada efek atau tidak ada sama sekali perubahan. Ini hanya penamaan yang dilakukan oleh WSL itu juga berubah. Tapi dari situ tidak ada perubahan sama sekali. Bisa dilihat juga tadi di pada Windows juga. Oke, sebelumnya kita melakukan output kepada serial terlebih dahulu. Di sini kita di test case 1 dan kita akan lihat outputnya sendiri. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, output 1 itu 11 second. Lalu kita ubah menjadi test case 2 dengan output 2 txt. Pada prosesnya juga akan di-speed up karena prosesnya cukup lama di serial tersendiri. Oke, kita sudah melakukan serial pada test case yang kedua dan kita melihat bahwa totalnya adalah 33 second. Lalu kita bisa keluar dari serial dan kita bisa langsung ke yang pertama yaitu MPI. Dan pada MPI kita sudah tahu bahwa menggunakan beberapa worker yang dimana worker itu disimpan di Docker. Maka dari itu kita bisa langsung saja menjalankan kode ini di root dengan 4 worker pada test case 1. Biasanya ada error. Lalu ketika mendapatkan error kita bisa langsung ke readme kita yang dimana kita bisa menjalankan kode ini dan setelah itu kita bisa langsung menjalankan yang cluster untuk membuat image Docker. Ini 4 worker untuk test case yang pertama. Dan dia akan membuat folder output di sini. Jadi untuk pertama kita membuat output itu satu untuk test case 1 dan juga kita membuat di case 2 yang kita jalankan saja. Oke, apakah terjadi error? Tidak terjadi error dan bisa dilihat. Oke, untuk validasi sendiri kita lakukan di nanti saja ya. Ketika semuanya sudah ini dan kita namain aja ini output 2. Lalu kita bisa lanjut dengan implementasi lainnya. Kita pertama ke OpenMP dan di OpenMP ini kita bisa menaruh parameter berupa core atau thread-nya itu sendiri. Ada bagian main. Oh ya, untuk mengingatkan kita menggunakan R sama dengan 1 untuk semua pengetesan. Jadi di sini di main kita bisa tambahkan saja um, sebuah set mengset mengsetnya sendiri. Lalu kita buat mungkin untuk yang pertama setnya 4 dan kita jalankan dengan kode ini. Lalu sudah kita compile maka kita tinggal menjalankan kode ini. Mari kita cek ulang menggunakan task 1 dan output 1 dengan thread 4. Lalu sudah keluar dengan sangat cepat. Kita sekarang mencoba dengan output 2. Dan juga sudah keluar juga. Ini output 1, ini output 2 untuk task yang pertama dan task kedua. Dan jika kita ingin bereksperimen juga kita bisa menggunakan 8 thread. Dan kita harus mengcompile ulang di sini. Dan kita bisa langsung saja menjalankannya dan mengganti output name menjadi 8 core misalkan. Oke, 8 core. Untuk task yang pertama sudah selesai dan juga ini untuk yang task kedua. Oke, jadi kita melakukan refresh dan ini yang 8 core. Jadi suatu peningkatan. Jadi nanti kita bisa cek aja di akhir-akhir untuk melihat. Selanjutnya kita bisa masuk ke AVX2. Pada AVX2 cukup simpel. Kita mengcompare dengan ini. AVX2 CBB. Lalu juga kita menggunakan runningnya dengan ini. Itu cukup kencang juga. Kita bisa langsung ke test case 2 saja. Dan output kedua. Oke, sudah. Dan kita juga mendapatkan output kedua dari AVX di sini. Lalu kita bisa langsung lanjut ke CUDA dengan menggunakan ini. Lalu kita bisa langsung masuk ke test case yang pertama dengan CUDA. Dengan ini. Dan untuk output kedua dengan test case yang kedua juga. Dan CUDA juga cukup cepat. Bisa kita lihat sekarang kita memiliki, oke sekarang kita akan memulai proses memvalidasi satu persatu dengan serial yang menjadi penghubungnya ya. Yang pertama, kita bisa hapus saja ini. Ini ada yang serial 11 second. Dan yang ini, mari kita coba yang pertama adalah MPI. Bisa dilihat MPI lebih cepat di 2,6 second dengan yang serial yakni 11 second doang. Dan ini juga baru memakai 4 worker. Mungkin kita bisa mencoba dengan 8 worker. Mari kita coba dengan 8 worker. Jadi kita tinggal menjalankan ini saja. 8 worker. Di task yang pertama menggunakan 8 worker. Dan kita namai ini menjadi, kita tidak bisa namai ini. Kita harus pergi dulu. 8 worker. Kita membangun image dengan 8 worker. Bisa dilihat membuat 8 container worker. Selesai. Kita bisa namai saja ini untuk 8 worker. Output 1, 8 worker. Dan kita bisa mulai untuk yang task kedua. Ini untuk mencoba eksperimen saja.
Oke, ini output kedua 8 worker. Kedua 8 worker. Lalu kita juga lakukan 3, yakni yang satu juga 8 worker. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat ya perbedaan waktu juga dari 4 worker ke 8 worker. Yang dari serial itu 11 second, di 4 worker itu 2,6 second, lalu di 4 worker yang MPI itu 2,6 second, dan 8 worker untuk MPI itu 1,7 second. Lalu bisa kita lihat di output yang kedua, yang ini juga ini MPI output 2 dan ini output 2. Dan ini yang kedua untuk 8 worker, kita bisa lihat 33 second untuk yang serial, MPI 4 worker itu 6,9 second, dan 4,9 second untuk yang 8 worker di MPI. Oke. Dan juga, untuk kenapa bisa dilihat ada perbedaan sedikit antara, ya bisa dilihat terdapat perbedaan. Nanti kita akan bahas itu di akhir. Oke, sebelumnya ini masih tetap sama. Mari kita lihat di OpenMP. Ini yang OpenMP, dan ini juga yang OpenMP yang 8 worker, 8 core maksudnya. Dan bisa dilihat terdapat perbedaan juga. Oke, yang ini lupa. Satu, ini 11 second, ini 0,8 second, dan itu 0,6 second yang 8 core. Mari kita lihat di output yang kedua. Di output yang kedua itu 33 second. Kalau yang core-nya 4 itu 2,3 second untuk OpenMP, dan untuk yang core-nya 8 itu 1,8 second. Jadi bisa dilihat juga bahwa core di OpenMP itu sangat berpengaruh, seperti worker pada OpenMPI. Tadi juga kita melihat peningkatan pada kecepatannya. Oke, bisa dilihat juga terdapat perbedaan, sedikit perbedaan. Nah, nanti kita bahas juga. Lalu sekarang kita ke CUDA. Ini untuk CUDA. Untuk CUDA dari 33, Dari CUDA dari 11 second ke 0,6 second. Dan untuk output keduanya dari 33 second dibuat AVX2 menjadi 1,8 second. Suatu signifikan, suatu diferensiasi waktu yang signifikan. Ini CUDA dan ini adalah untuk CUDA sendiri yang kalau serial itu 11 second seperti kita tahu, kalau CUDA itu 0,6 second. Yang serial 33 second dan yang CUDA itu 0,5 second. Untuk tabel perbandingannya akan ada di layar ini nanti. Oke. Sekarang kita ke penjelasan kenapa ada beberapa yang beda. Misalkan kita lihat line 40 itu ability aforementioned, dan di sini mungkin ability alleged. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan ini dan kita cari di sini, itu sama persis ability aforementioned, tapi ya beda aja, satu di serial itu di 40 dan di CUDA itu misalkan di 36. Hal yang sama juga misalkan kita lihat di AVX2 misalkan. Kita tetap cari hal yang sama. Nah, tetap yang sama juga di 40 dan 36. Dan mungkin coba kita lihat di OpenMP ya. Kita lihat di MP misalkan di sini. Ketika kita mencari hal yang sama juga ya kurang lebih sama juga, di mana ini 40 dan ini di 0,3 di 36 0,36 di line 36 maksudnya. Dan beberapa perbedaan ini itu terjadi karena ketika kita menggunakan serial, set yang disimpan itu, kata-kata yang disimpan di set itu sudah terurut berdasarkan alfabetnya dengan baik. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat di paralel di OpenMP maupun AVX2 maupun MPI maupun CUDA, dia menyimpan kata-katanya dengan implementasi dan penerapan yang berbeda-beda dan tidak selalu akan terurut sesuai alfabet. Itu satu. Yang kedua adalah faktor di mana setiap thread itu dapat menyelesaikan tugasnya dengan pace-nya masing-masing. Jadi bisa aja, walaupun kita menghindari race condition, tapi bisa aja terjadi di mana race condition di mana thread yang satu selesai, tapi yang kedua, thread yang ketiga udah pada selesai duluan. Jadi bisa aja terjadi di mana outputnya itu jadi 312 atau 321 atau 132. Bisa saja terjadi hal-hal seperti itu ketika kita berbicara soal parallelism. Ketika kita berbicara soal mengerjakan sesuatu dan dengan thread-thread yang independen dan tidak menunggu thread lainnya juga, misalkan gitu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin ketika kita berbicara solusinya apa, kita berbicara soal di parallelism ini, di semua implementasi ya, seharusnya kita melakukan sorting lagi agar semuanya konsisten, di mana sortingnya ini menggunakan alfabet. Jadi kita sesuai sama dengan yang serial. Tapi hal itu juga, sorting itu berefek kepada waktu eksekusinya si parallelism juga. Jadi kenapa kita tidak melakukan sorting? Karena kita lebih mengutamakan yang namanya kecepatannya. Tapi bisa kita lihat di sini semuanya persis sama persis. Yang ini 70, mungkin ini 66, di line 66 dan lain-lain. Jadi mungkin segitu aja dari demonstrasi kami, dan sekian dan terima kasih.